Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agustinus Prih Adiartanto. Perkenalkan, nama saya Nicholas Dylan Atmaja dengan NIM 2491141213. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Musik sebagai Terapi Terhadap Anak yang Mengidap Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang pertama adalah masalah perkembangan. Perkembangan pasti terjadi kepada setiap makhluk hidup. Terdapat beberapa orang yang mengalami gangguan atau masalah dalam proses perkembangannya. Banyak faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut dapat terganggu, seperti faktor genetika, kesehatan, lingkungan, ataupun sebagainya. Salah satu gangguan dalam perkembangan yang sering dialami adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD dapat dialami oleh siapa saja. Kasus paling banyak yang terjadi saat ini itu dialami oleh anak-anak. Dari data statistik di Indonesia, itu memperlihatkan sekitar populasi usia anak sekolah yang menderita gangguan ADHD ada sebanyak 2-4%. Jumlah tersebut saat ini mencapai 15%, artinya 1 dari 20 anak menderita Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yang kedua, ada terapi musik. Banyak penelitian yang berusaha mengurangi efek ADHD pada anak-anak menggunakan berbagai cara, salah satunya menggunakan terapi musik. Dalam berbagai penelitian, peneliti menggunakan musik sebagai sarana terapi dalam usaha untuk meredakan gejala ADHD. Hal ini menarik karena bagaimana bisa hanya dengan musik gejala ADHD tersebut dapat reda dan anak menjadi fokus sehingga dapat mengontrol dirinya. Lalu rumusan masalah pada pembahasan kali ini adalah sejauh mana terapi musik dapat menjadi sarana bagi anak yang mengidap ADHD dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas musik sebagai sarana terapi anak pengidap ADHD. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah kesulitan berperilaku terhadap anak pengidap ADHD. Pada umumnya, anak-anak pasti akan melakukan banyak gerakan yang memiliki tujuan dan pasti terarah. Tapi, ada beberapa anak yang memiliki tujuan atau gerakan dengan tidak pasti atau tidak jelas. Sehingga hal itu terlihat seperti anak itu kurang mengontrol dirinya. Dari hal tersebut, biasanya diketahui bahwa anak-anak seperti itu mengidap ADHD. Hal tersebut pasti akan membuat anak yang mengidap ADHD ini akan kesulitan mengontrol perilaku serta emosi mereka. Biasanya mereka melakukan hal-hal yang tidak terduga seperti marah atau tantrum, mengetuk-ngetuk, dan melakukan aktivitas lainnya secara langsung tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya ada terapi musik. Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan atau merawat penyakit, baik penyakit fisik maupun mental. Sedangkan musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung ritme, lagu, dan keharmonisan. Terapi musik adalah terapi kesehatan yang menggunakan musik untuk membantu memperbaiki kondisi fisik, emosi, kognitif, dan sosial seseorang. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode library research. Library research ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam jurnal atau artikel yang sesuai topik. Berbagai jurnal dan artikel ini kemudian dianalisis untuk menentukan kesimpulan dari hal tersebut. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan musik untuk terapi terhadap anak pengidap ADHD. Tujuannya untuk memaparkan hasil yang didapat
dan dapat untuk menjawab rumusan masalah serta mendukung teori yang digunakan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan ada beberapa seperti editing, organizing, finding, dan selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif. Hasil dari data setelah dikumpulkan pada awal yang bertolak pada fakta umum tentang topik, kemudian ditarik kesimpulan dari semua data tersebut. Data dikumpulkan melalui studi literatur, di mana berbagai jurnal dan artikel dianalisis untuk mengetahui dampak atau efektivitas penggunaan musik sebagai sarana terapi terhadap penderita ADHD. Setiap artikel atau jurnal itu memiliki pandangan yang keseluruhan sama tentang bagaimana efek dan dampaknya. Selanjutnya ada deskripsi data. Artikel pertama berisi tentang pengaruh terapi musik dan gerak terhadap penurunan kesulitan perilaku siswa SD dengan ADHD. Artikel ini membahas tentang kesulitan berperilaku, pengertian terapi musik, dan gerak serta apa pengaruhnya bagi anak. Artikel kedua berisi tentang pengaruh terapi musik klasik pada anak di Yayasan Bakti Luhur Malang, di mana pada penelitian saat itu didapatkan bahwa terapi musik tidak berpengaruh terhadap konsentrasi siswa. Yang artikel ketiga berisi tentang pengembangan instrumen musik sebagai alat terapi. Di dalam artikel ini menjelaskan instrumen musik apa yang paling baik digunakan sebagai sarana terapi. Artikel keempat berisi tentang terapi musik untuk ADHD pada anak dan remaja, menjelaskan tentang kaitan ADHD dengan kerugian yang dialami dan bagaimana cara penanganannya. Yang kelima, berita, menjelaskan tentang dadakonan permainan media intervensi untuk anak penderita ADHD. Selanjutnya ada pembahasan. ADHD merupakan suatu gangguan mental yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Gangguan ini biasanya bisa dialami oleh siapa saja, terutama oleh anak-anak usia dini. Ciri-ciri utama ADHD adalah rentang perhatian yang kurang, impulsivitas yang berlebihan, adanya aktivitas yang berlebihan. Hal ini akan membuat anak-anak tidak bisa mengontrol emosi mereka. Suasana hati mereka akan sering berubah-ubah. Interaksi sosial pada anak penderita ADHD akan menurun karena mereka sulit mengendalikan dirinya. Banyak jenis terapi yang dapat digunakan untuk mengurangi efek dari ADHD ini. Beberapa terapi seperti terapi perilaku kognitif atau CBT, terapi farmakologi, terapi musik, dan masih banyak lagi. Terapi musik merupakan salah satu alternatif yang digunakan pada penderita ADHD. Terapi ini menggunakan instrumen suara sebagai sarananya. Kerja terapi musik adalah menggunakan musik untuk kesenangan, tetapi secara spesial mengubah kerja otak yang lama ke cara kerja otak yang baru dan tidak mengganggu di dalamnya. Terapi musik ditujukan untuk membangkitkan respon kewaspadaan, relaksasi, kepuasan, dan juga percaya diri, serta antusiasme. Menciptakan kondisi di mana klien dapat mengungkapkan masalah, perasaan, dan pikiran, dan membantu mengungkapkan sikap bawah sadar atau ingatan dan perasaan tersembunyi. Beberapa penelitian mengenai hal ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut artikel dari Rosmawati, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan terapi musik dan gerak dapat mereduksi kesulitan berperilaku pada siswa sekolah dasar yang menderita ADHD. Sedangkan menurut artikel Marlina, terapi musik klasik tidak berpengaruh signifikan karena setiap individu beda-beda dalam berkonsentrasi. Stimulus yang diberikan kepada anak ADHD dalam waktu yang singkat tidak terlalu terlihat dampak positif yang dihasilkan. Dapat diketahui dari hasil beberapa penelitian menyebutkan bahwa terapi musik efektif untuk meredakan gejala ADHD.
Namun ada penelitian yang menyebutkan bahwa terapi musik kurang efektif dalam menurunkan efek ADHD. Hal ini membuktikan bahwa harus ada kajian lebih lanjut, seperti tipe musik, karakter individu, durasi, serta frekuensi yang diberikan. Terapi menggunakan musik dapat efektif digunakan jika dilakukan dengan metode yang tepat dan dengan cara yang benar. Peran orang tua dalam hal ini sangat penting karena mereka yang selalu berada dekat pada anak. Orang tua harus rutin melakukan terapi menggunakan musik untuk mengurangi gejala yang timbul. Orang tua juga bisa membantu mengubah perilaku negatif pada anak supaya menjadi perilaku positif. Lalu, kesimpulannya, ADHD memiliki dampak yang serius kepada kesehatan mental anak-anak. Penanganan pada gangguan ini harus segera dilakukan jika anak mulai menunjukkan gejala perilaku yang abnormal. Terapi musik menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengidap ADHD. Berbagai macam pihak juga harus turut serta dalam menangani kasus ini. Perlakuan khusus terhadap penderita ini akan membantu mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Mereka harus diberikan lingkungan yang kondusif sehingga gejala dan gangguan tersebut tidak muncul kembali atau lagi parah. Selanjutnya, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.